Saudaraku, terima kasih banyak untuk respons dari video terakhir. Sangat banyak dan sangat seru responsnya. Karena mungkin sedikit menyerempet pada bidang politik. Walaupun saya sudah memberikan disclaimer, ini sama sekali bukan bicara mengenai politik praktis, apalagi gitu ya. Namun tampaknya pertanyaannya agak sensitif gitu ya. Namun saya sangat berterima kasih untuk respons dan jawabannya, baik yang di WA pribadi, WA di grup, maupun di kolom komentar di video yang terakhir. Nah, ada berbagai macam jawaban yang menarik. Ada yang mengatakan, no, kita nggak boleh menyerah, dan itu yang menjadi tujuan saya. Dan ada juga yang dengan sangat luwes berbicara tentang Kiai Sadrah. Bagaimana mereka sebagai komunitas contoh, atau dalam bahasa kerennya suka disebut dengan komunitas eksemplaris, di mana menjadi komunitas yang terpisah, tapi kemudian menjadi komunitas yang terbaik di antara yang lain. Dan sehingga kita terus-menerus diajak menjadi orang-orang terbaik di bidang kita, sehingga orang seakan tertarik begitu ya. Dalam sejarahnya, Sadrah kemudian punya sedikit tensi dengan orang-orang Belanda pada saat itu, atau pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, berseberangan dengan komunitas eksemplaris ada yang disebut dengan komunitas profetis, atau komunitas yang justru masuk ke dalam masyarakat kemudian menyerukan suara-suara kenabian. Nah, saya teringat dengan Noto Hamijoyo, rektor pertama dari UKSW. Nah, ini orang UKSW bisa senang dan bangga gitu ya. Noto Hamijoyo sebagai tokoh Kristen pada zaman dahulu menyerukan satu konsep yang menarik yang disebut dengan creative minority. Bahwa kita sebagai orang Kristen memang bagian kecil dari bangsa Indonesia, namun dengan demikian kita terus-menerus berusaha untuk memunculkan hal-hal yang baru, yang menarik, hal-hal yang bahkan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Status kita sebagai yang sedikit bukan menjadi satu penghalang, namun justru menjadi satu pemicu dan pemacu bagi kita terus berjalan dengan lebih cepat dan lebih berani dibandingkan yang lainnya, katakan demikian. Nah, bagi Noto Hamijoyo dan saya sepakat bahwa kata minoritas harus dipertahankan. Walaupun sebetulnya banyak orang merasa bahwa kita kan negara Pancasila, negara demokrasi, bahwa semuanya berada dalam tatanan yang sama, egaliter. Namun bagi saya dan juga bagi Noto, kata minoritas menjadi penting karena mengingatkan kita pada bangsa Israel yang juga dulunya kecil. Namun kemudian Allah pakai, Allah pergunakan, Allah bentuk sendiri menjadi bangsa yang besar yang menyerukan keselamatan. Contoh yang berikutnya adalah contoh yang sangat nyata dari Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih 12 orang, kelompok kecil, namun dari kelompok kecil itu ada perubahan dan gerakan yang sungguh besar terjadi hingga detik ini. Nah, kita juga diingatkan bahwa kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, namun toh kemudian punya dampak yang luas bagi kehidupan yang lebih besar di sekitar kita. Sehingga dengan demikian, pekerjaan Tuhan tak pernah boleh berhenti. Mau kita kecil, mau kita besar, mau kita banyak orangnya, mau sedikit orangnya, pekerjaan Tuhan tak pernah boleh berhenti. Termasuk saat ini, ketika ada begitu banyak orang pesimisme, optimisme harus terus diserukan. Sekecil apapun suara itu harus terus diserukan. Suara profetis dari kehidupan orang-orang yang senantiasa menyerukan perubahan dan pembaharuan kehidupan. Saya teringat dengan Mazmur 19. Dikatakan demikian, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang katakanlah sedikit ini, kita selalu melihat kepada cakrawala, bentangan cakrawala yang menjadi tujuan kita, bahwa pekerjaan tangan Tuhan harus terus terjadi. Kita terus melihat kepada langit, horizon di langit, bagaimana langit menceritakan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada yang pernah boleh menutupinya atau bahkan menguranginya. Sebagai para kreatif minority atau komunitas yang kecil namun kreatif, itu berarti kita mencoba untuk terus melihat ada peluang-peluang apa untuk kita bisa berbuat baik dan berbuat nyata bagi kehidupan sekitar kita. Sehingga pada video terakhir ketika saya bertanya, sudah tepatkah menurut kita kebijakan pemerintah? Tujuan saya adalah kalau kita melihat ada yang tidak tepat, kita perlu mengkritiknya. Namun kritik gak boleh berhenti pada kritik. Dia perlu diperlengkapi dengan satu usulan konkret akan memperbaiki kehidupan ini. Dengan demikian, katakanlah misalnya, oh menurut saya kebijakan pemerintah soal medis kurang tepat. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Kami lakukan sebagai sebuah komunitas untuk membantu dan menambal kekosongan itu.
Sehingga dengan demikian kita menjadi para negarawan dan bukan sekedar orang yang merengek terhadap apa yang negara berikan, namun apa yang kita bisa berikan sumbangsi bagi negara kita pada saat ini. Katakanlah tenaga medis kurang, kita berikan mungkin face shield, kita berikan masker, kita berikan banyak hal untuk tenaga medis yang bisa kita berikan. Atau mungkin makanan, mulai dari makanan yang paling sederhana kita berikan kepada banyak orang. Oh, tidak ada jaring-jaring sosial untuk orang-orang yang menengah ke bawah atau bahkan ke bawah sekali gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka sebagai orang-orang yang kreatif ini, sehingga pikiran kita terus konstruktif dan bukan mandek pada satu titik. Dan itulah mengapa kita senantiasa menjadi orang-orang yang kreatif. Namun juga kecil mengingatkan kita, perjalanan harus dan terus diusahakan sembari memandang cakrawala, memandang langit sebagai tanda kemuliaan dan keindahan pekerjaan tangan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau kita melihat ada yang kurang, bukan nyinyir yang kita berikan, namun kreativitas kita sebagai umat Allah di Indonesia, itulah yang perlu kita kerjakan. Nah, untuk itu, size doesn't matter untuk Tuhan. Karena whatever our size, gitu ya, mau kecil, mau besar, mau pendek, mau tinggi, mau mampet, gitu, dan sebagainya, gitu ya. Tuhan akan memakai kita, Tuhan hendak memakai kita untuk pekerjaannya yang besar. Jadilah orang-orang yang kreatif di tengah-tengah situasi seperti ini dan tidak berhenti pada sekedar bersungut-sungut atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan penurunan kehidupan. Nah, pertanyaan untuk kita pada hari ini, untuk kita refleksikan di tengah-tengah kita sebagai orang yang kreatif terus mengisi lubang-lubang kosong itu, kira-kira untuk orang-orang yang bebal itu enaknya diapain ya? Untuk orang-orang yang bebal itu kira-kira enaknya dikasih hukuman apa ya? Nah, saya mengajak kita untuk mengeksplorasi kira-kira hukuman apa yang bisa atau katakanlah efektif untuk mengubah cara berpikir dan cara hidup mereka pada saat ini yang seakan-akan menerabas berbagai peraturan dan tidak mengindahkan kehidupan bersama. Efektifkah sebuah hukuman? Dan hukuman apa yang efektif? Jikalau tidak, apa ide kita yang kreatif untuk situasi kita saat ini, terutama untuk orang-orang yang mungkin terkadang agak menyebalkan dalam pandangan kita? Silahkan dijawab di kolom komentar bawah, atau silahkan di WA, apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudaraku ini lakukan, silahkan tuliskan di komentar bawah dan WA. Kini silakan kita semua boleh berdoa secara pribadi. Nanti saya akan tutup dalam sebuah doa bersama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang kreatif. Walaupun mungkin suara kami kecil dan tak terdengar dibanding bisingnya dunia ini untuk kata terserah, namun kami terus mau berusaha. Kami tak pernah boleh menyerah dan kami menjadi orang-orang yang kreatif di tengah tekanan seperti ini. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah tangan, kaki, dan hidup kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sebagai negarawan dan bukan sekedar penumpang di negara ini, bukan sekedar orang yang numpang tinggal di negara, namun kami sebagai negarawan yang punya tanggung jawab individual setiap kami. Jadikanlah kami ya Tuhan para pekerjamu di negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kalau kemarin hashtagnya Indonesia anti menyerah, Indonesia tidak menyerah, hari ini hashtagnya Indonesia kreatif. Tuhan memberkati kita semua. Amin.